Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Novaria Ranasari. Saya dari kelas 72 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Di mana di sebuah dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah-ubah, maka pada waktu tertentu sebagian besar organisasi akan meningkatkan atau mengganti sistem informasinya. Perusahaan-perusahaan mengubah-ubah sistem mereka itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu ada perubahan pada kebutuhan pengguna atau bisnis. Yang kedua ada perubahan teknologi. Yang ketiga peningkatan proses bisnis. Yang keempat keunggulan kompetitif. Yang kelima ada peningkatan produktivitas. Yang keenam integritas sistem. Dan yang ketujuh umur sistem dan kebutuhan penggantian. Selanjutnya itu ada mengenai pengembangan sistem, di mana siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Di dalam pengembangan sistem terdapat beberapa 5 langkah. Yang pertama itu ada analisis sistem, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan atau memodifikasi sebuah sistem yang dikumpulkan. Yang kedua, desain konseptual, di mana para analisis memutuskan bagaimana mencapai kebutuhan pengguna, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, serta mengembangkan spesifikasi mendetail bagi apa yang dicapai sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut dikendalikan. Yang ketiga itu ada desain fisik, di mana persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna diterjemahkan ke dalam spesifikasi mendetail yang digunakan untuk mengkode dan menguji perangkat lunak, mendesain input atau output, membuat file atau database, mengembangkan prosedur dan mengimplementasikan pengendalian. Yang keempat itu ada implementasi dan konversi, di mana perusahaan memperkerjakan dan melatih para pegawai, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar pengendalian, melengkapi dokumentasi, berpindah ke sistem baru, dan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi desain. Yang kelima itu ada operasi dan pemeliharaan, di mana sistem tersebut secara periodik ditinjau dan modifikasi serta peningkatan yang perlu dibuat. Selanjutnya itu ada panitia pengarah sistem informasi. Adalah manajemen tingkat tinggi yang merencanakan dan mengawasi fungsi SL, menetapkan kebijakan SI yang mengatur SIA, memastikan panduan dan pengendalian manajemen puncak, serta mengordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas sistem. Selanjutnya itu ada mengenai merencanakan pengembangan sistem. Di dalam perencanaan pengembangan sistem yang diperlukan ada 2, yaitu rencana pengembangan proyek dan rencana induk. Selanjutnya itu ada teknik-teknik dalam perencanaan, di mana menurut Perk dan Bagengen adalah teknik-teknik untuk menentukan waktu dan mengawasi aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Selanjutnya itu ada analisis kelayakan, di mana studi kelayakan adalah sebuah penyelidikan untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Ada di dalam studi kelayakan terdapat 5 aspek penting yang dipertimbangkan. Yang pertama itu ada kelayakan ekonomi, yang kedua kelayakan teknis, yang ketiga kelayakan hukum, yang keempat kelayakan penjadwalan, yang kelima kelayakan operasional. Selanjutnya itu ada mengenai aspek perilaku perubahan, di mana aspek perilaku perubahan adalah cara positif dan negatif orang-orang bereaksi terhadap perubahan. Mengelola reaksi perilaku ini krusial untuk mengimplementasikan sebuah sistem baru dengan sukses. Selanjutnya itu ada mengenai analisis sistem, di mana di dalam analisis sistem ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada permintaan untuk pengembangan sistem, yang kedua ada penyelidikan awal, yang ketiga proposal untuk menjalankan analisis sistem, yang keempat ada survei sistem. Selanjutnya itu ada mengenai laporan survei sistem yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada mendapatkan pemahaman atas operasi, yang kedua membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, yang ketiga mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna, yang keempat mengumpulkan data yang mengidentifikasikan kebutuhan pengguna. Di dalam menentukan persyaratan SIA terdapat 4 strategi yang digunakan. Yang pertama itu ada tanya para pengguna apa yang mereka butuhkan, yang kedua menganalisis sistem eksternal, Yang ketiga, memeriksa sistem yang ada.
Yang keempat, buat sebuah prototipe. Selanjutnya itu laporan analisis sistem adalah laporan komprehensif berisi rangkuman analisis sistem yang mendokumentasikan temuan-temuan aktivitas analisis. Sekian hasil presentasi dari saya. Namun jika ada kata yang salah saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.